Itu dia masalah, tapi ternyata kita akan langsung masuk aja ke dalam Land of Dawn. Melihat dari game yang pertama antara kedua tim ini yang bisa bilang akan cukup panas juga. So teman-teman, ditambahkan lagi komentar pendukungnya dan juga likes-nya. Yes, jangan lupa untuk langsung tancapkan tombol jari jempol kalian di like dan juga di subscribe. Jangan lupa, dan kali ini kita bakal melihat di Land of Dawn kembali dengan adanya RR Kimika dan MBR Delphin, di mana dari kedua belah tim udah saling mengambil posisinya masing-masing di arah mid lane. Ya, ini dia mereka akan coba untuk ngambil posisinya masing-masing. Belum ada gangguan yang terlalu signifikan juga, dan nampaknya akan ada sedikit mirroring di mana Benedetta-nya dari seorang Ashe akan segera masuk ke area atas atau teras rumah dari MBR Delphin itu sendiri. Biasanya nih kalau misalnya kita melihat adanya Franco, dia bakal mencoba untuk mengganggu jungle dari lawan. Tapi kayaknya kali ini dari seorang Angel lebih fokus untuk ngebabysit teman-temannya terlebih dahulu. Dia nggak mau terlalu jauh-jauh, dia mau lebih pasti aja ngejagain teman-temannya daripada mungkin dia ngeganggu lawan terus malah akhirnya dia yang keambil. Gitu. Betul. Dan dalam rangka juga ngebantuin seorang one-one sih, head to head dengan seorang Beatrice ini bukan jadi hal yang mudah ya, dengan range yang dipunyai oleh seorang Beatrice, apalagi kalau misalnya belum ada crossbow of tank yang bisa dibuka oleh seorang Queenie itu sendiri. So, NG bakal coba untuk memberikan satu iron hook-nya atau beberapa iron hook untuk bisa menculik dan nge-unlock level yang keempat untuk seorang Queenie. Yep, dan di arah mid lane juga kita masih melihat 1v1 situation yang kali ini bahkan dibantu juga dengan Angie mencoba untuk menarik ke arah seorang Eve-nya, dan bahkan Shine kali ini cukup kewalahan terperangkap, tapi masih cukup oke, masih bisa untuk selamat juga karena memang belum ada level 4 dari seorang Franco. Iya, still survive juga kali ini, belum ada pergerakan yang terlalu agresif dari kedua tim. Hanya tarik ulur aja karena objektif pertama yang akan mereka coba incar adalah seekor turtle yang dimana bahkan udah mulai dicicil juga oleh seorang Seth. Namun masalah ada Ashe yang udah mulai bersembunyi di area semak-semak, sudah mulai bergeser kali ini, tapi Gichel akan memberikan satu zoning outnya, bahkan Coach Shadow pun sudah mulai dibuka bouncing ball-nya. Lihat tertangkap dengan segmen cloud-nya dan bahkan dari Seth masih bisa mengamankan karena turtle meskipun menjadi first blood untuk teman-teman dari RR Kimika. Double kill untuk seorang Kyogoy di 2 menit yang pertama. Yes, bahkan tadi kita bakal melihat seorang Bill yang dia udah dibuka reward manipulation-nya oleh seorang Shine. Dia pede, dia malah majuin, dia malah mencicil dengan basic attack ke arah seorang Shine. Jadi ini RR Kimika benar-benar di arah early, bisa dibilang kalau misalnya dibiarin kayak gini terus mereka bakal snowballing. Betul. Mereka dapat 3 poin kill di arah awal gitu. Meskipun memang turtle-nya tadi ke arah MBR Delphin, tapi lihat dari segi goldnya mereka langsung bisa ngunggulin ke arah 1000-an gold untuk perbedaannya. Dan kali ini dari NG pun akan mencari momentumnya untuk bisa langsung menarik dengan satu iron hook-nya karena seorang Gichel. Meskipun belum ada backupan dari segi damage output yang bisa dikeluarkan, namun lagi-lagi ini jadi satu pancingan juga supaya dari seorang Gichel gak terlalu fokus di area gold lane-nya. Benar, dan bagi seorang NG ini dia punya tugas benar-benar yang supaya memberikan ke arah sesi lane ini free space juga agar dia bisa ngumpulin stack demi stack, dan bahkan ditarik lagi dari seorang Gichel dengan adanya iron hook mencoba untuk langsung aja digigit dan bahkan mencoba untuk dibuka dari crossbow of tank milik seorang one-one, tapi nampaknya belum mau meluncur di udara, dan lalu kali ini mengudara juga mengincar ke arah seorang Yupi. Belum terlalu sakit one-one kali dari seorang harus ditumbangkan bersama dengan adanya Kusa. Nyawa dibalas nyawa satu-satu, jangan sampai kena sniper, dan bener aja. Yes, dari seorang Yupi berhasil banget finish eksekusi yang begitu luar biasa. Wow. MBR Delphin udah mulai menyatukan pikiran mereka kali ini, coba untuk dapetin satu persatu pemain. Tapi lihat di sisi lain pun Bill begitu lincahnya untuk menggocek ke sana kemari. Aku ini banget ya, gregetan banget gitu. Udah dikeker gitu kan, dari udah jauh. kali 8 itu skopnya dari jauh, bener aja jedar. Satu hit mateng langsung kepalanya meledak itu. Headshot ya? Headshot, iya. langsung knock balik ke lobby. Dan ini dia, kita bakal lihat juga ketika turtle-nya udah mulai muncul, udah mulai dicicil bahkan oleh seorang Ashe. Namun hati-hati, Valanir bisa ngasih informasi yang begitu akurat juga untuk temen-temennya. Bahkan Power Adventure sudah mulai dibuka satu persatu. Bahkan ada hook-nya
yang kali ini bisa dibilang jadi penyelamat untuk teman-teman dari Anarchy Mika bisa mendapatkan turtle-nya dengan lebih mudah lagi. Dan perlawanan yang dibuat oleh seorang Valadir pun akan coba untuk ditarik mundur lagi dengan seorang Gyogo yang begitu menyakitkan. Dan di sisi lain pun mencoba melakukan pertukaran, tapi masih ada seorang Queenie yang begitu powerful juga dengan damage yang bisa dia berikan. Akan memberikan bala bantuan juga masuk ke arah seorang Shan, sedikit demi sedikit bakal coba untuk dicicil, tapi Yupi yang tadinya hampir terkena Iron Hawk bisa meloloskan dirinya dan mendapatkan kesempatan berikutnya. Yes, dan di arah top lane juga nampaknya mencoba untuk di pressure aja terus-terusan, dimana NG mencoba untuk langsung proxy minion aja cutting di arah top lane-nya, tapi nampaknya memilih untuk mengambil ke arah Kramer terlebih dahulu. Invading buff akankah dilakukan oleh seorang S kali ini, mencoba untuk mengincar ke arah seorang orange buff-nya, dan itu dia Electro Final Blow berhasil untuk mendapatkan satu buah orange buff yang dimiliki oleh seorang Seth. Ya, ini penculikan yang bakal worth it banget, apalagi lihat Iron Hook-nya berhasil connect karena seorang Shine, ditambah lagi ada seorang Gyogo yang bisa ngasih damage output maksimal. Jadi keuntungan bertubi-tubi untuk teman-teman dari Anarchy Mika menuju ke arah menit yang ke-6. Dari segi objektivitas, mereka udah menang ke arah 2000 gold ditambah satu turret dari bagian bawahnya. Ini kayaknya ya, menurut aku ini akal dari seorang Bill mau mencoba untuk menumbangi satu center turret yang nyawanya tuh udah dikit banget itu. Itu pasti beberapa garukan sama Masya aja udah pasti itu bakal tumbang. Tapi kali ini kita bakal melihat adanya penjagaan dari seorang Shine. Mencoba untuk langsung nge-clear aja wave minionnya, tapi datang juga dari seorang Hayabusa mencoba untuk membantu kali ini. Satu hit yang cukup pedih, dimana satu bar langsung berkurang, tapi masih oke, masih bisa untuk melakukan team fight. Ya, masih bisa untuk bertahan, bahkan coba untuk memberikan satu pukulan mundur dari seorang Bill ke arah Gichel dan makan cutting wave minionnya dengan begitu cepat. Tapi Yupi gak mau tinggal diam kali ini, spray demi spraynya bakal coba untuk diberikan ke arah seorang Bill dan juga NG yang udah bertahan di sana. Ternyata ketahuan informasinya, berhasil didorong juga oleh seorang Gichel. Namun lihat pergerakan dari S dan arah hooknya berhasil connect multi-ball dibuka, tapi belum berhasil juga mendapatkan eliminasi. S begitu mengejar dan berhasil akhirnya untuk mendapatkan ke arah seorang Yupi. Power Reflection pun udah mulai dibuka juga oleh seorang Falan, memberikan satu pukulan mundur lagi karena pemain dari Mika gak mau dapetin lebih lagi, tapi Bill harus jadi korban berikutnya. Yes, satu buah wild charge yang membuat seorang Bill tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi di sisi lain seorang S tidak tinggal diam. Dia tahu Bill udah pasti harus tumbang, udah gak bisa diselamatin. Dia lebih fokus untuk ngambil objektif ke arah Turtle agar mereka nggak rugi-rugi amat. Dan kali ini kita bisa melihat juga di mana NG udah nge-build ke arah Radiant Armor. Ini dia bakal lebih pede lagi untuk langsung nahan badan ketika reward manipulation dia open. Udah nggak gitu sakit bagi dia. Betul sekali. Salah satu respect item juga yang dikeluarkan oleh seorang NG sendiri, dan kalau kita lihat THS bersama Corruption Chat udah diamankan juga oleh seorang Queenie. Ini ngebuat Gichel harus lebih berhati-hati lagi, dan juga Valadir terutama yang bakal cukup mengerikan ketika damage-nya masuk. Yes, dimana kalau kita lihat nih udah ada Ice Queen One juga dari seorang Shine. Nah, pasti Void Blast, Void Crystal yang bakal lebih nge-slow banget damage ke arah Anarchy Mika. Tapi nggak tinggal diam, dari One juga udah cukup enak nih itemnya. Dia udah ada Cross on Sight, udah ada DHS, satu kali crossbow of tank melayang di udara. Itu udah pasti hero-hero yang tebel seperti Grok sama Kufra udah bisa cukup menerima damage yang pedih karena udah ada tank killernya gitu. Yes, pasti seperti itu. Dan kita lihat juga di area atas Shadow Kill bahkan dibuka karena seorang Bill, tapi gak ngasih impact yang maksimal, mengingat seorang Bill ini bakal sangat amat tanky. Namun untungnya dengan quad Shadow-nya, Seth masih bisa melarikan dirinya, coba untuk recall, tapi di tempat yang salah, dan ini menjadi satu tembak cannon yang begitu nyaman untuk Anarchy Mika. Dari sisi lain pertukaran sampai ke arah Inner Turret untuk Anarchy Mika berhasil dapatkan oleh teman-teman dari MBR Delphin. Worth it banget. Cukup di mirroring kali ini dari MBR Delphin, berhasil untuk memberikan pressure dan bahkan nge-push hingga ke Inner Turret di arah bottom lane-nya, tapi mereka juga kehilangan dari satu buah outer turret di mid lane dan juga di arah top lane kali ini. Mencoba untuk kembali lagi untuk mengatur wave minionnya sambil kita bisa melihat di arah top lane nih Bill masih nemenin S untuk mengambil sebuah Kramer. Masih bisa dilihat kalau misalnya di menit-menit kayak gini masih bisa kekejar lah ya, apalagi perbedaan networknya hanya berbeda 2000, masih ada kemungkinan untuk saling comeback. Betul, masih sama-sama sengit kalau kita lihat dari kedua tim ini, nggak ada yang terlalu bersinar juga. Namun Lord berikutnya yang sudah mulai muncul di Lord yang pertama untuk dalam lane of down ini bakal jadi satu penentuan juga objektif seperti apa yang bisa didapatkan oleh kedua tim, karena bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Anarchy Mika juga berhasil diamankan.
Oke, kita bakal melihat kali ini udah ada setup kah dari Ember Delfin. Nanti nampaknya mereka juga memilih untuk nge-clear aja terlebih dahulu. Lord juga sudah hadir, tapi lihat bagaimana konsil dilakukan oleh AJ. Iron Hook-nya juga tidak terkonek ke arah siapapun. Portal 1 kali 24 jam dari Valanir kali ini langsung aja dibuka lebar sambil kita melihat adanya Bill sendirian di arah top lane. Akankah dia mencoba untuk melakukan solo kill nih terhadap seorang Seth yang kayaknya susah sih. Ya bakal cukup susah sih. Iya. Tapi untuk mukul mundur sih bisa, karena Bill kita udah lihat Shadow Kill masuk karena serang Bill tuh nggak ngaruh sama sekali, dan Blade of Despair yang diamankan oleh seorang Valanir akan cukup mengerikan juga ketika berhadapan dengan pemain-pemain dari Alchemica. Bouncing Ball sudah mulai dibuka menghindari pergerakan, tapi Iron Hook-nya berhasil Codec mendapatkan seorang shot dari bagian belakang ditambah dengan flickernya. Namun hati-hati yang ada pembalasan juga dari seorang Yubi karena seorang Ace pertukarannya cukup worth it bisa dibilang, namun Valanir pun mengejar sampai ke arah belakang. Bad Impact-nya berhasil mendapatkan satu pemain, tapi Crossbow yang terbuka bisa memulakan seorang Valanir juga. 3 ditukar dengan 2 pemain, namun kali dari seorang Seth pun masih coba untuk ngasih pressure ke arah seorang Queenie. Yap, Queenie-nya tadi nahan crossbow of tank-nya itu sabar banget. Dia benar-benar nunggu waktu yang tepat. Dia udah cukup sekarat, dia baru yakin kalau groknya ketika dia crossbow of tank itu bisa langsung di take down, dia baru melayang di udara. Jadi ini memang momentum yang pas banget juga dari seorang Queenie. Tapi kita bisa melihat dari seorang Bill kali ini mencoba untuk ngejar ke arah Seth-nya, dibantu oleh dengan adanya Gyogo. Purple buff, apakah kali ini mencoba untuk langsung aja di kontes, dimana udah ada Gichel bersama dengan juga Shine berusaha untuk nge-backup keberadaan dari seorang Seth. Kayaknya bakal dikasih aja sih. Yes. Iya, ini bakal jadi purple buff untuk teman-teman dari Ember Delfin. Belum ada kontestasi juga dari Alchemica. Kalau kita lihat dari goldnya pun sebenarnya Alchemica masih cukup mengungguli, apalagi satu persatu turret udah berhasil mereka amankan, dan hanya berbeda satu, tapi ini bakal jadi satu impact yang maksimal karena outer mid turret dari Alchemica pun masih berdiri dengan sangat kokoh. Yap, Lord juga sebentar lagi bakal enhance di menit ke yang 12. Kita bakal melihat akankah dari arah Alchemica yang kali ini sedang mengungguli tempo permainannya dengan adanya network yang tentu saja lebih unggul juga, mencoba untuk ngambil kalah ke arah Lordnya. Tapi lihat bagaimana Iron Hook kali ini juga berhasil lagi-lagi terkonek. Valanir dengan sekarat masih bisa untuk mundur juga ke arah belakang. Masih bisa berlari ke arah belakang. Tapi Lordnya, apakah ini bakal jadi satu cicilan yang coba dibuka oleh Alchemica? Mengingat adanya satu recall yang dilakukan, cuma sepertinya tidak melihat adanya Bill di area atas yang bisa pergi dengan begitu jauhnya. Dan kalau misalnya pengen numbangin seorang Bill, ini butuh effort yang banyak banget dan bakal menyusahkan juga tentunya untuk Ember Delfin. Sementara dari Yupi akan fokus untuk nge-clear ke arah wave di bagian bawah saja terlebih dahulu. Ya, ini bad impact dari seorang Cecilian juga udah pedih banget ya. Jadi untuk hero-hero yang cukup tipis seperti Beatrix dan juga Eve benar-benar harus hati-hati banget karena sekali bad impact itu bisa ngurangin setengah dari HP mereka. Lordnya juga udah mulai dipancing-pancing aja, bakal di reset mencoba untuk di kiting terlebih dahulu. Akankah kali ini dari kedua belah tim mencoba untuk melakukan kontes ke arah Lord, karena sebenarnya ini bisa banget nih kalau misalnya arah Alchemica mau ngambil, bisa banget karena mereka udah menang dari segi team fight-nya. Ya, dari segi team fight mungkin bisa menang, tapi lihat setup yang dibuat dengan reward manipulation yang ngasih zoning out meskipun ada second yang berhasil konek karena 3 pemain dan Seth pun udah mulai beraksi dengan Shadow Kill-nya yang bakal coba untuk dibuka Shadow, dan ini dia dari seorang Ash yang bisa masuk ke bagian belakang. Seorang Gichel pun harus langsung hilang dari permukaan Land of dan membuat Ember Delfin mundur perlahan, tapi pasti berhasil membuat seorang Shine gak bisa kemana-mana lagi dan gak ada misi penyelamatan yang bisa dilakukan oleh Ember Delfin. Yes, 3 orang sekaligus kali ini sudah tumbang dari Ember Delfin. Otomatis ini bakal membuka kesempatan lebar sekali dari arah Alchemica untuk mengamankan Lord yang pertama, yang akan menjadi Lord yang langsung mendobrak ke arah inhibitor di arah top lane. Karena ini udah enhance juga, otomatis dia udah bisa, kalau kata orang, lompat Lordnya. Iya, benar. Bisa banget untuk lompat ke arah base turret. Dan ya, kita bakal lihat aja Lord yang akan segera masuk. Ini jadi satu keuntungan objektif. Bahkan ketika Lordnya belum masuk pun mereka udah bisa nyicil ke arah inner turret dari Ember Delfin. Yes, benar banget. Jadi Lordnya di arah top lane bakal dibiarin aja mencoba untuk mandiri, sedangkan teman-teman dari arah Alchemica mencoba untuk fokus ke arah mid lane dan juga ke arah bottom lane yang melakukan split push. Jadi benar-benar mereka hanya menyisakan 3 inhibitor tarot aja dari Ember Delfin. Wow, dan ternyata udah ada 25.000 penonton yang hadir
hadir di YouTube YouPoint. Silahkan di like dulu supaya bisa berjalan dengan lancar seluruh game kita hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dan juga kasih share sebanyak-banyaknya. Tapi kita bakal lihat untuk Lord yang udah segera masuk kali ini mencoba untuk menemukan ke arah base turretnya. Ada yang tertarik ke bagian depan dan pakai seorang Ginchal yang gak bisa kemana-mana lagi dengan Delvin Manipulation yang berhasil tercancel, membuat dari Ember Delvin harus full defensive lagi. Lord yang memang tumbang, tapi 5 pemain dari Alchemica masih berdiri dengan sangat teguh mencoba untuk menumbangin ke arah base turret berikutnya di area tengah. Masih ada perlawanan dengan second round-nya juga coba untuk menarik ke arah seorang Yuffie, berhasil mundur ke bagian belakang karena ada satu backup dari seorang Paladin. Tapi itu dia satu base turret yang berhasil hilang untuk Ember Delvin, Talia. Yes, 2 inhibitor Thanos sekaligus sudah hilang kali ini di tangan arah Alchemica. Mereka mencoba untuk memfokuskan lagi ke arah bottom lane-nya. Kalian lihat bagaimana kali ini Yuffie mencoba diincar. Mengasih banget arah Luke juga kali ini berhasil terkonek dan Paladin sekarat banget. Winter of Nature langsung aja dipokok, bahkan crossbow of time land di udara. Lihat bagaimana triple kill. Luke Forman dia ada banget base-nya. Kali ini terbunuh.